Perkataan beliau, laula suhbatul akhyar wal munajah fil ashar ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar. Kalau bukan karena nikmatnya berteman dengan orang soleh, dan kalau bukan karena nikmatnya munajat di tengah malam, saya sudah gak betah lagi hidup di dunia. Maknanya dunia ini nikmatnya ketika kita kumpul orang-orang soleh dan ketika ibadah di tengah malam. Wa akhbaruhum fi dzalika katsiratun masyhurah. Intinya cerita orang-orang soleh terdahulu tentang nikmatnya bangun malam terlalu banyak. Wa qad shalla khalaik minhumul fajr bi wudhu'il isya. Bahkan gak sedikit di antara mereka yang sholat subuhnya dengan sholat wudhu, sholat isya, malam penuh qiyamul lail. Masya Allah. Dan itu dilakukan oleh banyak ulama sebagaimana saya sebutkan, seperti Imam Abu Hanifah 40 tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Syekh Abu Bakar bin Salim juga begitu, 40 tahun sholat subuh dengan wudhunya isya. Ulaika alladzina hadallahu fa bihudahu muqtadi. Mereka lah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka dengan petunjuk mereka ikutilah mereka. Ini dalil kita mengikuti salaf. Ya. Dalil kita pertama ini apa hadirin? Quran. Yang kedua sunnah. Yang ketiga salaf, yang mereka lebih memahami kitab dan sunnah daripada kita. Liqurbihim min Rasulillah, karena mereka lebih dekat jaraknya dari Nabi Muhammad. Makanya Imam Haddad beliau di dalam qasidahnya mengatakan, walzam kitaballahi watba' sunnatan wattad hadakallahu bil aslafi. Pertama yang harus kita pegang Al-Quran, kemudian hadis Nabi, kemudian memahami Quran dan hadis tersebut sesuai yang dipahami para salaf. Lah sekarang ini ketika orang sudah mau meninggalkan salaf, mau memahami kitab dan sunnah sendiri, ya ngawur. Kayak inginane niku. Disertasi S3 mbok S opo iku. Zina hukumnya gak popo kalau suka sama suka. Nggih. Ya apa itu? Padahal di Quran sudah nasun sorihun, nas yang jelas, tapi dia mendefinisikan zina itu kalau apabila dilakukan di depan orang. Makanya ada saksinya 4. Jadi kalau di depan orang itu namanya zina. Nek singit-singitan gak zina. Kira-kira wong itu gendeng wedan. Lek kon gak ngomong edan tak edanno pisan kok. Nggih. Hukum dirajam itu baru membutuhkan saksi 4. Hukum dirajam. Kalau tanpa saksi nggak bisa, kecuali ikrar. Tapi kalau hukum zinanya ya haram. Jadi kok kabeh ngono sing-singitan gak apa-apa, ngombe ya ngono rek. Mabuk gak apa-apa, nek singitan di omah. Nek ngarepe wong nek kampung gak oleh. Jadi akhirnya agama ini gak karu-karuan kalau dipahami yang tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Makanya Allah berfirman, ulaikal ladzina hadallah. Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Fabihudahum faqtadi. Dengan petunjuk mereka lah kau ikuti mereka, salaf. Kenapa banyak sekarang ini perselisihan di antara kita umat Islam? Ya karena banyaknya orang-orang yang tidak mau berpegangan dengan salaf. Mereka maunya memahami kitab dan sunnah dengan pemahamannya dia sendiri. Ini masalah hadirin. Makanya hati-hati mbek wong-wong sing didik-didik Quran dan sunnah, Quran dan sunnah. Ini bahaya. Dia cuma gunakan kitab dan sunnah propaganda. Jangan dikira memahami Al-Quran dan hadis itu gampang. Sulit. Sampai ngaji 20 tahun durung tentu iso. Saya kasih tahu aja ya. Saya pernah ketemu sama Profesor Dr. Quraish Shihab.
Jakarta itu, yang katanya ahli tafsir, yang katanya orang penafsir, enggak tahu. Saya ketemu sendiri sama beliau menjawab apa? Saya nggak pernah mentafsirkan sendiri, itu nggak pernah. Saya hanya memahami tulisan tafsir-tafsir dulu yang saya pahami, itu yang saya sampaikan. Jadi beliau itu nggak ngarang dewe tafsir. Makanya ahli-ahli tafsir dulu tuh hebat-hebat hadirin. Bahasanya, kemudian ngerti sejarah betul, ngerti ilmu ulumul Quran, baru mentafsirkan Quran satu persatu. Lah wong ngarang-ngarang iki bondo Quran terjemahan ati gawe madhab dhewe. Nggih. Saya enggak mau madhab, saya enggak mau Syafi'i, saya enggak mau ini, saya pelajari kitab dan hadis. Terus nanti terjemahan. Dia apa jenenge? Apa dikira terjemahan itu bisa dipahami? Nggak bisa, nggak nyambung kadang-kadang terjemahan. Ya. Maka daripada itu diingatkan di sini. Fa'alaika rahimakallah bi qiyamil lail. Maka ayo monggo para dulur, para sederek, mulailah kita berupaya untuk bangun malam dan perbanyak bangun malam. Kalau bisa tiap malam. Kalau nggak bisa 3 malam sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali minimal seminggu sekali. Qiyamul lail ibadah minimal, dan jangan dikhususkan hari Kamis malam Jumat, hari lain. Kalau dikhususkan Kamis malam Jumat malah makruh bangun malam itu. Ya. Wa kun min ibadir rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Allah memuji ada hamba-hamba Allah yang langsung distempel ibadur rahman. Inilah hamba Allah sang penyayang. Siapa mereka? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka orang-orang yang jalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Gak pernah merasa lebih baik dari siapapun, gak pernah sombong, hatinya merunduk. Jadi mereka kalau jalan itu lihat bawah, saking merasanya bahwa dia orang yang paling buruk. Jenengan nek wonten watase eling, nek lewat menir-menir film-film Londo itu penjajahan. Kalau lewat penjajah itu kan langsung merunduk ini. Kenapa Anda merunduk? Tawaduan dengan menir itu. Nah mereka ini merasa di hadapan Allah, maka berjalannya yamshuna 'alal ardi hauna. Sampai sebagian salaf, saya akan terus berjalan di muka bumi ini rendah hati. Nek iso aku melaku di ngisore bumi, aku melaku di bumi. Ini saking merendahnya. Gak pernah dirinya lebih baik dari siapapun. Karena Imam Habib Umar bin Abdurrahman Latos, gurunya Imam Haddad, gurunya beliau ini. Saya kasih tahu rendah hatinya. Beliau itu berdakwah hadirin. Masuk ke kampung demi kampung, negeri demi negeri, dimasuki di kota Hadramaut. Semuanya menyambut dengan baik. Keluar beliau, mlebu kampung ini disambut, Masya Allah Habib Umar, ayo diundang mangan. Kata beliau, tempat ini, negeri ini gak cocok untuk dakwah, cari lain. Sampai ketika masuk negeri namanya Huraithah. Begitu masuk situ, gak direken mbek wong, dikurang ajari mbek wong, gawe pengajian gak ono sing teko. Kata beliau, disinilah saya mesti tinggal. Iki lho wong dakwah. Nek Habib Jamal lah enggak direk sing lahane sabar, lahane subur direk. Nggih, lahane sing subur sing akeh haji-haji sing sugih-sugih ndi. Nggih. Ini ndak, beliau cari di tempat mana yang tidak diterima. Di situ beliau mengatakan, disinilah saya tinggal. Wes. Dan tidak semudah itu beliau berdakwah itu hadirin. Dan alhamdulillah sekarang negeri itu menjadi negeri yang sangat makmur dengan ilmu dan para ulama. Dan bahkan anak turunnya menjadi para orang-orang besar. Saya kasih contoh.
beliau ini saking tawadhunya hadirin. Suatu saat beliau itu berdakwah, pulang ada seorang wanita yang nggak seneng sama dia. Beliau jalan dikawal sama murid-muridnya. Pulang dari masjid, seorang wanita mengambil romat. Romat itu abu bekasnya orang dulu kan kalau masak pakai apa? Kayu bakar kan? Nah, kayu bakar bekasnya itu diambil. Ketika Habib Umar itu keluar dari masjid berjalan mau ke rumahnya, abu itu dilempar ke kepala beliau. Murid-muridnya marah. Habib kurang ajar, biarkan. Kemudian muridnya nggak kuat. Begitu maju beliau minta maaf sama perempuan tersebut, ngamuk-ngamuk perempuan itu, kemudian orang itu pergi, dia berjalan. Habib, kenapa kau nggak membiarkan kami untuk membelamu ketika itu? Beliau menjawab apa? Ya waladi, wahai anakku, kepala yang baru saja kena abu ini adalah kepala penuh dosa yang semestinya itu bukan abunya, yang lebih cocok adalah apinya. Tapi Allah masih mending ngasih saya abunya. Kalau lihat maksiatnya kepala ini, api yang lebih pantas. Ini gurunya Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Hidupnya zikir, gak pernah keluar masjid, rumah dakwah. Ada orang satu ke rumah beliau. Keluar dari situ ditanya, apa yang kau dapati dari Habib Umar bin Abdurrahman Atas? Aku dapati al-qalb wa rabb, hati dan Allah. Hidupnya pikiran kayak begitu. Masih tawadhu sampai merasa bahwa ini kepala lebih pantasnya apinya, tapi Allah mesti mending ngasih abunya. Nah itu hadirin, ini beliau ya, Ibadur Rahman. Kemudian wa idza khatabahumal jahiluna qalu salama. Dan hamba Allah itu hadirin nek dijak ngomong ambek wong-wong bodoh niki salama. Dijak petentengan mbek wong ngapunten. Ngalahan. Ibadur Rahman niku ngalahan kecuali nggih masalah akidah yang salah dikatakan kebenarannya dengan cara yang baik. Nggak boleh terus diam, akhirnya nanti dikira benar. Tapi seperti itu ngalahan. Hambane Allah ini ngalahan apa meneh sing ngomong wong goblok. Fa'arid anil jahilin. Berpalinglah kau dari orang-orang bodoh itu. Memang kadang-kadang itu ujiannya ulama ini apa? Ketemu wong bodoh tapi gak oleh awake bodoh. Ini paling repot. Iku jenenge bodoh kuadrat. Bodoh tapi gak paham awake bodoh. Iki bodoh kuadrat, iki bahaya iki. Gue kadang-kadang bawa-bawa agama. Padahal dia gak ngerti agama. Ini justru orang seperti itu membahayakan agama. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan ibadur rahman tadi itu yang tawadhu, yang ngalahan, dan kalau malam mereka sujud dan rukuk kepada Allah. Guru saya Habib Umar pernah ditanya hadirin, catatan iki khususnya santri, catatan iki siap nobel ben. Guru saya Habib Umar pernah ditanya di BBC London itu tidak salah, internasional. Kenapa Wali Songo itu bisa mengislamkan Indonesia sampai 90%? Pertanyaannya. Sunan-sunan itu lho kok iso ngislamno wong sak Indonesia iki saking 90%. Kula kali sampeyan ngislamno wong sak Batu lho gak iso. Disisani Irian Jaya sampai saiki gak bisa Islam. Rentet Jawa kabeh kena, Kalimantan kena, Sulawesi sebagian kena, kemudian
Habis sama Wali Songo. Sumatera, Jawa, Kalimantan direntet, sing gak nutut iki timur iki. Mungkin meninggal duluan atau bagaimana, disisakno anggapane jarene Wali Songo wis iki tak garape. Iki tak garape iki Jawa, Sumatera tak garap. Kalimantan terus jarene siji ya, Rian iku gawe kon. Wali Songo garap selesai. Kula kalih sampean gak mari-mari malah. Kemudian beliau ditanya, Habib, apa resepnya Wali Songo itu bisa mengislamkan Indonesia sampai seperti itu? Kata beliau 2. Apa? Sing pertama, al-buka'u fil lail. Nek bengi wong-wong iku nangis teng Gusti Allah. Nek sejadah nangis. Buka'u fil lail. Nomor 2, wal basyasyatu fin nahar. Kalau waktu siang hari senyum wong. Mesem kono, mesem kene, gak peremut kono, peremut kene. Malam sama Allah nangis, pagi sama manusia senyum. Iku resepnya. Wali Songo gak perang, gak apapun, masuk Islam segitu banyaknya, mengislamkan banyak orang. Nah itulah yang harus kita pegang. Lagi kita kalau dakwah nek bengi nangis sampai Allah, karena hati itu milik Allah. Nek isu tebarlah senyuman dan kata-kata yang baik. Tak jamin Pak, tak jamin kita akan mengislamkan semua muka bumi ini, bukan cuma batu, areng-areng Indonesia. Kalau umat Islam seperti itu, sak dunya mlebu Islam. Cuman kita ini umat Islam tapi gak ngelakoni Islam. Aku petakok sih sampean. Tak jawaban jujur ya. Sampean itu kalau ada Rasulullah dicaci maki ngamuk boga? Ngamuk ya. Padahal sing garai Kanjeng Nabi dicaci maki ya kula kali sampean ini. Apa Anda kira orang kafir itu gak senang sama Nabi Muhammad karena dia ngaku Nabi? Enggak. Lihat kita yang gak punya akhlak ini loh hadirin. Delok kula kali sampean sing ngakali wong sing gak duwe akhlak, gak duwe tata krama, akhirnya mereka menganggap iki lho mati Muhammad. Kayak ngene mati, isiku Muhammad. Kanjeng Nabi niku dilokno wong gara-gara kula kali sampean. Anggepen nggih, sekolahan iki, sekolahan napa namanya? MTS itu murid itu nakal-nakal. Dari ini wong-wong MTS ini kepala supaya geblek. Loh, sing dilakna sama kepala sekolah ini. Kon gak iso didik. Nah, sampean jangan ngamuk. Iki murid ngamuk. Tak ilokno kepala sekolah geblek. Nah, aku ngilokno kepala sekolah geblek itu duduk ketemu kepala sekolahmu lho gak tahu aku. Tapi delok kon niku lho aku. Mangkel ndek kepala sekolah. Nah, orang kafir ini sekarang lihat kita ini jadi marah sama Nabi. Makanya dalam perkataannya Habib Ali Habsyi yang tertulis di dalam salah satu ceramahnya, beliau mengatakan i'dziruni ya Rasulullah, sepurane Kanjeng Nabi. Fa innahum sabuk, mereka mencacimu bukan karena kau yang salah, tapi mereka melihat kami yang tidak menjalankan apa yang kau lakukan hingga mereka menyangka engkau seperti kami. Jadi kalau kita senang sama Nabi dan gak ingin dicaci maki, pakai akhlaknya Rasulullah. Insya Allah Allah meridhai kita dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.